Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Polres Morowali Utara mengamankan 3 pucuk senjata api dan ratusan amunisi aktif. Program pasar keliling dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu diserbu warga. 27 personil Polresta Palu lolos seleksi pengawal pribadi calon kepala daerah. Sebanyak 27 personil Polresta Palu ditetapkan sebagai pengawal pribadi untuk calon wali kota dan wakil wali kota Palu, ketua Bawaslu, dan ketua KPU Kota Palu. Mereka akan bertugas selama proses pencalonan hingga penetapan kepala daerah terpilih. Sebelum bertugas, puluhan pengawal pribadi calon wali kota dan wakil wali kota ini ikut praktek pengawalan dan pengamanan dalam Pilkada 2024 di Kota Palu. Pembekalan selama sehari ini berlangsung di Mapolres Kota Palu. Kapolresta Palu, Komisaris Besar Barliansyah, menegaskan tugas pengawal pribadi hanya sebatas pengamanan dan pengawalan. Ia mengingatkan personil yang bertugas sebagai walpri tidak boleh berbicara atau terlibat dalam urusan politik. Dalam rangka untuk memberikan rasa aman selama mereka melakukan aktivitas kegiatan dalam pesta demokrasi ini, mereka merasa ada yang mengawal. Namun dalam satu sisi saya sudah sampaikan kepada ini personil yang akan melakukan pengawalan pribadi kepada yang saya sebutkan tadi untuk satu, menjunjung tinggi netralitas Polri dalam perhelatan ini. Itu yang kami tekankan, ya, karena mereka ini hadir bukan untuk dijadikan kurir ataupun pesuruh ataupun apa saja yang kaitannya dengan masalah perpolitikan. Ini saya larang, tidak boleh. Saya sudah sampaikan kepada mereka, apabila nanti misalnya kalian melakukan pengawalan pribadi kepada salah satu pasangan calon, kemudian ada disuruh misalnya ada kaitannya dengan masalah politik, maka sampaikan kepada yang bersangkutan, bukan ini tugas kami. Tugas kami hanya untuk memberikan rasa aman dan mengawal pribadi kepada yang bersangkutan. Kegiatan praktek pengawalan calon kepala daerah ini bagian dari upaya Polresta Palu untuk memastikan seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan pilkada dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Menjelang perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, sedianya membawa berkah tersendiri bagi penjual bendera setiap tahun. Penjual bendera musiman ini marak berjualan di Kota Palu. Bendera, umbul-umbul, serta pernak-pernik merah putih menghiasi hampir setiap sudut jalan. Namun penjualan bendera tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Para penjual bendera seperti yang dijumpai di Jalan Muhammad Yamin Palu mengaku omset penjualannya merosot di tahun ini. Penyebab utamanya karena penjualan sepi. Kalau untuk tahun ini menurun sekali. Menurun dikarenakan mungkin pengaruh perekonomian mungkin lagi tidak stabil. Insya Allah lah tahun depan mudah-mudahan ada harapan saya, mudah-mudahan meningkat. Biasa itu tanggal-tanggal 10 sampai tanggal menjelang akhir lumayan itu pembeli. Kalau sekarang kurang memang. Sepi ya? Sepi. Dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa meraup keuntungan hingga 10 juta rupiah. Tahun ini penjualan bendera merah putih masih sedikit, padahal peringatan Hari Kemerdekaan tinggal 5 hari lagi. Ya, kayaknya menurun itu, ya kayak tahun-tahun lalu. Soalnya so banyak penjual sekarang. Ya, gara-gara banyak penjual, kayaknya itu keuangan Palu ini sudah meleret. Turun drastis. Kalau harga-harganya ada naik? Harganya tidak naik, biasa-biasa. Ya ada yang panjang itu, yang panjang 10 meter ada 250.000,
ada 300.000, ada 200.000, ada 150.000, macam-macam. Bendera ada yang ukurannya, yang bendera itu yang ukuran paling besar 50.000, 60.000, yang nomor 2 50.000, seterusnya sampai 40 sampai 25.000. Para penjual bendera, umbul-umbul maupun pernak-pernik merah putih ini kebanyakan berasal dari Pulau Jawa. Bendera mereka jual dengan harga bervariasi, tergantung ukuran dan bahannya, mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Selain bendera, beragam pernak-pernik juga tersedia. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kabupaten Sigi dikenal memiliki banyak destinasi wisata, khususnya wisata alam. Salah satu objek wisata yang belakangan ini ramai dikunjungi warga adalah Permandian Bionga Indah. Tidak hanya warga Kabupaten Sigi, tapi juga datang dari Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Permandian Bionga Indah letaknya di Desa Kaleke, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau. Untuk sampai di lokasi ini hanya butuh waktu 30 menit dari pusat Kota Palu. Pengunjung bisa menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4. Untuk masuk ke lokasi wisata ini, pengunjung tidak perlu bayar tiket masuk, cukup bayar parkir kendaraan. Setiba di lokasi, pengunjung bisa menikmati suasana udara segar dan pepohonan rindang yang menyelimuti permandian tersebut. Pengunjung juga bisa menikmati air segar dengan berenang di kolam yang bersumber dari mata air tersebut. Salah seorang pengunjung, Mirza, mengaku senang bisa datang ke lokasi wisata tersebut. Selain gratis masuk, ia juga bisa menikmati air kolam yang jernih dan udara segar. Kalau wisata ini sih saya suka sekali kemari karena memang banyak juga wisata-wisata lain datang kemari karena yang pertama dia bersih, habis itu kedua dia juga aman di kantong karena dia tidak memungut biaya sama sekali. Terus yang ketiga yang paling saya suka banyak jajanan-jajanan di sekitaran sini. Keberadaan Permandian Bionga Indah tidak hanya memberikan kepuasan bagi penikmat wisata, tapi juga para pelaku usaha mikro kecil menengah. Mereka bisa meraup untung dari hasil penjualan aneka makanan dan minuman. Ya, Permandian ini setiap akhir pekan Sabtu Minggu pasti ramai. Dan pengunjung bukan hanya berasal dari sini, bahkan dari Parigi, dari Sulawesi Barat datang ke sini karena mereka merasakan menurut pengunjung yang pertama yang menarik di sini itu mata air. Ya, mata air. Yang kedua suasana masih alami. Kemudian yang ketiga karena airnya bergantian terus, ya keluar masuk. Dan yang keempat lagi yang paling menarik lagi di bawahnya situ kita lihat itu tempat air minum, kita bisa ambil minum langsung karena tidak ada kebunnya. Pengunjung berharap Permandian Bionga Indah tetap dijaga keasliannya serta kebersihannya. Apalagi sudah beberapa lokasi wisata alam lainnya di Kabupaten Sigi yang cukup potensial namun tidak terawat. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.